Ya, kali ini kita akan membahas ya seorang polisi yang viral karena melakukan aksi pungutan liar. Udah kayak preman aja ya, preman-preman di pasar nih udah percis lah seperti itu. Nah, di sini ini kejadian yang bukan hal yang bukan hal yang sudah diketahui banyak orang gitu ya. Bukan rahasia umum Bukan lagi, rahasia bukan rahasia umum gitu ini. kalau hal yang seperti ini gitu lah. Cuman naasnya ini terekam aja nih sama kamera CCTV ataupun netizen. Inilah dia kejadian seperti ini yang disebutkan sama Bunda Cahyo ini adalah bukan rahasia umum. Jadi bukan hanya oknum polisi Aibtu Rudi Hartono saja sebetulnya melakukan, tapi banyak sekali. Nah, sayangnya pihak Kapolri yang pernah menyatakan, Kapolri yang entah sekarang ataupun yang lalu pernah mengatakan, kalau ada pungutan liar, buktikan, rekam, berikan, kami akan sanksi tegas. Sayangnya para pelaku warga yang merekam malah seperti disudutkan, ya, malah diserang sih kalau ketahuan dia ngerekam. Nah, ini jadi masalah yang mungkin perlu dilindungi nih, gitu loh. Nah, Bunda, dari kejadian ini gimana nih? Seorang wanita ini diminta uang nih sebesar Rp100.000 di Medan oleh Aibtu Rudi. Gimana? Iya, Mas Den. Jadi hal seperti ini nih sebenarnya udah kayak kisah klasik aja gitu loh ya di masyarakat umum. Tapi yang perlu perlu untuk dijadikan wacana atau edukasi atau pembelajaran bagi semuanya itu adalah memahami dulu tentang hak-hak para pengendara gitu loh. Memahami dulu hak pengendara itu kalau di jalanan tuh seperti apa gitu ya. Karena memang petugas ya kan, petugas itu kalau petugas yang benar itu pasti kode etiknya ada gitu loh, istilahnya menegur dengan sopan, tidak arogan, sesuai dengan SOP gitu kan. Nah, seperti ini nih masyarakat juga harus cerdas dan pandai gitu loh, supaya tidak menjadi korban atau tidak menjadi kayak semacam bullying seperti itu. Karena hal seperti ini harus diberantas, Mas, harus diberantas sampai ke akar-akarnya ya. Jadi memang dari pihak kepolisian ini harus sangat serius, tidak bisa disepelekan, walaupun bukan perkara 100.000-nya, bukan perkara 100.000-nya, tapi disiplin dan pembiasaan itu yang terpenting, supaya seluruh jajaran polisi ini tidak terulang lagi peristiwa. Kan memalukan sekali loh, 100.000 tapi sanksinya atau efeknya kemudian dipecat gitu loh, Mas. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya, Bunda, ini yang ketahuan 100.000 katakan, yang nggak ketahuan gimana? Tapi kita mau melihat ya, dari rekaman yang terlihat di sini, kita melihat ya, pengendara motor Honda Beat ya, ini menggunakan helm, jaket, dan spion lengkap ya, serta ya mungkin kalau dibilang ini sudah cukup lengkap ya untuk pengendara sepeda motor. Begitupun Bapak polisinya ya, kita apresiasi karena menggunakan helm, jaket, dan spion juga nih kanan kirinya gitu ya. Nah, yang jadi perhatian ini kenapa bisa ditilang gitu, kenapa bisa dipalak kalau dibilangnya, atau dimintain uang nih si pengendara wanitanya ini. Ya kita nggak tahu ya, kita hanya berasumsi mungkin dia melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya itulah yang mungkin menjadi dasar si Aibtu Rudi ini minta uang ke sang perempuan itu. Nah, jadi yang harus garis besari untuk pihak kepolisian juga gini ya, kalau masih sebatas itu, nampaknya hanya teguran mungkin sudah cukup ya untuk tidak mengulangi lagi gitu ya, Bun. Ya, jadi dalam hal ini ya mohon maaf ya, kadang-kadang namanya ibu-ibu gitu, emak-emak itu banyak melanggarnya loh ya. Kalau di jalan tuh banyak pelanggaran. Misal nih belok ke kanan tapi sennya yang dihidupin kiri gitu. Iya, benar. Terkadang-kadang terlalu nggak memikirkan rambu-rambu itu nggak dihiraukan karena pengen cepet, akhirnya lawan arus.
Ini saya sendiri emak-emak saya perhatikan lah di jalan ya seperti itu, lawan arus, nggak lihat rambu-rambu, terus kemudian apa belok kemana sennya kemana, cenderung kayak ibu-ibu tuh lebih sembrono karena apa ya, cara cara bermotornya tuh sebenarnya kurang, kadang-kadang tuh kurang tertib gitu loh, sok ke tengah-tengah lah, padahal kan kalau motor kan harusnya menepi sebelah kiri. Yang pertama itu aja sih kecurigaan saya itu adalah ya gak menuduh, kecurigaan saya karena memang banyak emak-emak teledor, karena itu tadi mungkin maaf SIM-nya itu SIM beli gitu ya, jadi nggak memahami banget rambu-rambu atau peraturan berlalu lintas tuh, emak-emak tuh sebagian besar teledor mas emang. Iya. Oke ya, itu dari sisi pengendara ya Bun ya. Ya, jadi di sini yang kita sayangkan adalah sikap dari oknum anggota polisi ya yang melakukan seperti pemalakan ya terhadap pengendara, dan itu tentunya tidak dibenarkan. Kalau memang dia terbukti melanggar, ya harusnya kan diberikan sanksi tilang seperti itu ya Bun ya. Dan itu pun bisa memilih sebenarnya, ada hak memilih proses hukum gitu ya, ada hak memilih proses hukum di dalam hal ini. Pengendara itu boleh memilih tilang biru dalam artian bayar denda langsung via bank, atau tilang merah ajukan keberatan di pengadilan, dan polisi pun tidak boleh memaksa gitulah, terserah, ini kan haknya yang bersalah gitu loh, dia mau tilang biru apa tilang merah, dan itu pun juga polisi tetap harus ramah, tidak memaki, tidak arogan gitu ya, supaya tidak korban ini nggak merasa dilecehkan, diintimidasi. Karena kalau ada sampai kayak pembulian apa itu bisa loh diadukan ke propam gitu, bisa. Jadi kita masyarakat pun juga harus cerdas gitu, harus pinter mas. Oke, kalau kita lihat kembali dari video yang beredar kan, oknum Polantas ini sempat menahan kunci motor yang dipepetnya. Kunci itu kemudian diserahkan dan oknum langsung mengambil uang pecahan Rp100.000. Nah, ini teguran juga ya bagi polisi-polisi yang ada di Medan ataupun di Indonesia pada umumnya. Ya, rakyat itu bukan tempat nyari duit loh gitu. Mereka tuh kadang bekerja mungkin nggak nyampe 100.000 gitu, sementara bapak-bapak itu dengan dalih penegaan berlalu lintas gitu kan, mengambil rezeki mereka yang mereka juga di rumah itu makannya pun nggak tahu makannya apa gitu loh. Maksud saya seperti ini, jika pelanggaran itu masih bisa ditolerir untuk tidak diberikan sanksi tilang, ya sudah diingatkan saja gitu loh, tidak perlulah sampai jadi yang lebih dalam gitu loh. Iya, jadi untuk para pengendara gitu ya, ada tipsnya nih ya. Kita tuh harus tetap tenang gitu ya. Saat kita udah ditilang, jangan malah kabur, itu bahaya. Biasanya kan menghindari tilang malah kabur, malah kecelakaan. Yang penting tetap tenang dan sopan. Kalau kita ditilang, kan kita belum tahu kesalahannya apa gitu ya. Kemudian bolehlah didokumentasikan gitu ya, gimana caranya direkam gitu, tapi biasanya polisinya marah ya kalau direkam-rekam ya. Simpanlah bukti pelanggaran, buktinya apa, catat nama petugas, waktu dan lokasi. Yang penting jangan membayar tunai tanpa prosedur ya, mending membayarnya tuh nanti di pengadilan gitu loh, karena sebenarnya kan sudah ada dasar hukumnya gitu loh mas, sudah ada dasar hukumnya bahwa ada UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, PP nomor 80 tahun 2012, ada peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penilangan, dan peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang prosedur tilang. Jadi yang penting jangan panik dulu kalau ditilang. Kita harus tanya apa kesalahannya gitu. Oke. Jadi memang di sini Bunda, kita nggak bisa menutup mata bahwasannya masyarakat ini kalau di jalan, di lalu lintas itu memang takut banget sama yang namanya polisi. Udah kalah ini setan, udah kalah ibaratnya malaikat ibaratnya ya, dibuat sama polisi. Lebih takut sama polisi dibandingkan keselamatannya sendiri kadang. Nah, itu kabur biasanya. Kalau udah lihat polisi aja udah berusaha kabur. Karena pernah saya lihat ya, remaja gitu ya, remaja. Karena ada polisi,
yang di depan yang nyetir ini cowoknya berusaha kabur. Akhirnya apa? Yang dibonceng di belakang ceweknya malah terjatuh. Nah, itu kan bahaya ya, menghindari ditilang polisi malah membahayakan nyawa orang gitu loh. Iya. Jadi tenang aja, kalau ditilang tuh tenang aja. Yang penting tenang, sopan gitu loh. Lihat dulu itu petugasnya siapa dan tanyakan apa kesalahannya. Dan Ya, kita benar pun juga sekali. harus pinter ya. Kita harus banyak-banyak membaca apa sih undang-undangnya, apa sih pelanggarannya, apa sanksinya. Jadi supaya kita pun juga jangan sampai menghadapi oknum yang terus membuli, terus arogan gitu, Mas. Iya, benar sekali ya. Jadi di sini banyak apa ya, dalih ya, dari pihak polisi, oknum tertentu yang apa ya, membuat masyarakat itu terjerat sama pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tapi kita minta di sinilah polisi sebagai apa ya, petugas yang sebetulnya mengayomin masyarakat gitu, tapi kok udah beralih fungsi menjadi apa ya, menekan rakyat gitu dengan peraturan yang ujung-ujungnya kita dikenakan tilang dan lain-lain gitu kan. Ya Seperti itu. padahal kan polisi itu hanya boleh nyita tuh salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kalau SIM aja, STNK juga nggak boleh. SIM STNK diambil semua itu sebenarnya nggak boleh. Terus kemudian kalau pakai e-tilang atau bukti tilang elektronik itu si pengendara tetap loh megang SIM dan STNK. Terus kemudian jika tilangnya itu manual, pengendara pun berhak mendapatkan surat tilang resmi warna biru atau merah. Jadi pengendara juga harus cerdas, carilah pengetahuannya gitu ya. Jadi di sini jangan sampai pengendara itu udah jadi korban terus kemudian dibodoh-bodohin gitu loh. Ya. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin sampai sini aja Bun kita. Mudah-mudahan polisi di Indonesia bisa lebih peduli lagi sama rakyat ya, lebih mengayomin, jangan malah menjadikan masyarakat atau pengendara ini jadi sumber uang gitu kan. Itu kan udah salah gitu loh. Seharusnya kan polisi ini mengayomin, membantu masyarakat gitu. Oke, mungkin sampai sini aja Bun. Ada sih sebenarnya yang terakhir ya, ada hak untuk mendokumentasikan proses tilang. Jadi Ya. pengendara itu berhak merekam atau memfoto proses penilangan untuk bukti hukum selama Ya. tidak mengganggu tugas polisi, dan ini dijamin oleh UU ITE asalkan dilakukan dengan terbuka dan sopan gitu, Mas. Oke, terima kasih Bun sudah memberikan saran dan pendapatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan tidak terjadi lagi hal seperti ini, meskipun kita tidak asing dengan hal-hal seperti ini di lapangan gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.